Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Alfi Mubarok, NIM 520241910. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi IC regulator. Fungsi IC regulator pada sistem pengisian kendaraan memproduksi listrik agar baterai selalu terisi penuh. Sistem pun akan memproduksi listrik untuk komponen yang mengeluarkan untuk bisa bekerja. Sistem pengisian dibekali dengan alternator yang diputarkan oleh mesin dan regulator sebagai mengatur tegangan arus. Fungsi IC regulator ada dua. Pertama, mengatur arus listrik yang masuk ke rotor koil sehingga tegangan yang dihasilkan oleh alternator tetap konstan. Kedua, mematikan lampu pengisian jika alternator menghasilkan arus listrik. Selanjutnya, komponen dan fungsi komponen IC regulator. Untuk alternator berfungsi merubah energi gerak menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan merupakan arus bolak-balik AC. Untuk mengubah arus AC menjadi DC, digunakan dioda yang dipasang menjadi satu bagian dengan alternator. Dua, IC regulator berfungsi untuk mengatur tegangan dan arus yang dihasilkan alternator dengan cara mengatur kemagnetan pada rotor alternator. Regulator juga berfungsi untuk mengatur hidup dan matinya lampu indikator pengisian. Posisi regulator di dalam alternator. 3, sikring untuk memutus aliran listrik bila rangkaian dialiri arus berlebihan akibat hubungan singkat atau konslet. 4, kunci kontak untuk menghubungkan atau memutus aliran ke lampu indikator dan ke regulator. Aliran listrik ke regulator digunakan untuk memfungsikan IC regulator. 5, lampu indikator berfungsi untuk indikator fungsi sistem pengisian. Lampu menyala bila mesin hidup tetapi sistem pengisian tidak berfungsi, dan lampu akan mati bila sistem pengisian berfungsi. Yang terakhir atau yang keenam, baterai berfungsi untuk menyimpan arus listrik dan stabilizer tegangan yang dihasilkan sistem pengisian. Selanjutnya ada cara kerja sistem pengisian konvensional. Yang pertama, kunci kontak on, engine off. Arus dari baterai mengalir ke fusible, lalu ke kunci kontak atau KK, ke fuse, lalu ke charge wire lamp CWL, kemudian ke L, ke P0, lalu ke P1, dan kemudian ke massa. Akibatnya lampu pengisian akan menyala. Pada saat yang sama, arus baterai juga mengalir ke fusible, lalu ke kunci kontak, ke fuse, lalu ke IG, lalu ke PL1, lalu ke PL0, kemudian ke terminal F regulator, lalu ke F alternator, lalu ke rotor coil RC, dan ke massa. Akibatnya arus ini pada RC muncul medan magnet. Yang selanjutnya, engine putaran rendah. Pada kondisi ini, pengisian yang terjadi relatif besar, dalam artian output tegangan yang dikeluarkan oleh alternator standar sesuai dengan kebutuhan. Walaupun ini tidak mutlak, tetapi gambar arah arus ini alternator yang mengeluarkan tegangan yang standar. Selain tegangan yang standar, pada posisi ini lampu pengisian harus padam atau mati untuk menghasilkan sistem pengisian bekerja dengan baik. Stator koil menghasilkan arus listrik. 2, tegangan dari terminal N alternator tadi mengalir ke N regulator,
kemudian ke kumparan voltage relay, lalu ke massa. Akibatnya pada kumparan voltage relay akan muncul medan magnet dan terminal P0 akan tertarik dan menempel dengan P2. Akibatnya lampu pengisian menjadi padam karena tidak mendapat massa. 3. Output dari stator koil disalurkan ke diode dan diserahkan menjadi arus DC atau arus arah, lalu mengalir ke B alternator dan lalu ke baterai. Dalam posisi ini terjadi pengisian pada baterai. Yang keempat, arus dari terminal B juga mengalir ke B regulator, lalu ke P2, lalu ke P0, lalu ke kumparan voltage regulator dan ke massa. Akibatnya muncul kemagnetan pada voltage regulator. Yang kelima, karena putaran masih rendah, maka tegangan output alternator juga cenderung rendah. Dan jika tegangan B kurang dari 13,8 volt, maka medan magnet pada kumparan voltage regulator akan lemah dan PL0 akan tetap menempel di PL1 karena adanya pegas pada PL0. Akibatnya arus yang besar juga mengalir dari IG ke PL1 lalu ke PL0, ke F regulator lalu ke F alternator lalu ke rotor koil, lalu ke massa. Karena adanya arus besar ini, maka arus yang mengalir ke rotor koil besar dan medan magnet pada rotor koil juga menjadi kuat, sehingga walaupun lambat, output masih cukup untuk mengisi baterai karena medan magnet pada rotor koil kuat. Ya, di sini ada juga wiringnya bisa dilihat. Selanjutnya engine putaran sedang. Jika putaran mesin naik menjadi putaran sedang, maka tegangan output alternator pada terminal B akan naik juga dan arusnya mengalir ke B regulator, lalu ke P2, ke P0, lalu ke kumparan voltage regulator dan ke massa. Akibatnya medan magnet pada kumparan voltage regulator menjadi semakin kuat dan menarik PL0 sehingga lepas dari PL1. Dengan kata lain, PL0 mengambang. Akibatnya pula arus dari B alternator mengalir ke IG, lalu ke resistor atau R, lalu ke F regulator, lalu ke F alternator, lalu ke rotor coil dan ke massa. Pada proses ini, kemagnetan pada rotor coil melemah karena arus melewati resistor. Walaupun kemagnetan pada rotor coil melemah, namun putaran akan naik ke putaran sedang sehingga output alternator cukup untuk mengisi baterai dengan tegangan antara 13,8 volt hingga 14,8 volt. Selanjutnya atau yang terakhir, mesin hidup pada kecepatan tinggi. Jika putaran mesin naik kembali ke putaran tinggi, maka tegangan output pada terminal B alternator maka cenderung semakin tinggi. Dan jika tegangan tersebut melebihi 14,8 volt, maka kemagnetan pada kumparan voltage regulator akan semakin kuat sehingga kontak PL0 akan tertarik dan menempel ke PL2. Akibatnya arus dari IG akan mengalir ke resistor, lalu ke PL0, lalu ke PL2, lalu ke massa tanpa melalui rotor coil. Hal ini akan menyebabkan medan magnet pada rotor coil menjadi drop. Yang kedua, output dari terminal B alternator akan menjadi turun dan jika tegangan output kurang dari tegangan standar, yakni antara 13,8 sampai 14,8 volt, maka kemagnetan pada voltage regulator akan melemah lagi. Lalu PL0 akan melepas dari PL2. Yang ketiga, arus dari IG ke resistor lalu kembali mengalir ke RC dan ke massa sehingga medan magnet yang ada di RC akan kembali menguat sehingga tegangan output alternator akan naik lagi. Yang keempat atau yang terakhir, jika tegangan
di band naik lagi dan melebihi 14,8 volt, maka proses akan berulang ke proses nomor 13 dan itu secara berulang-ulang dan PL0 lepas dan menempel dengan PL2 yang secara periodik sehingga output dari alternator akan menjadi stabil. Yaitu ya itu sudah saya jelaskan sedikit tentang cara kerja sistem pengisian konvensional dan fungsi IC regulator. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.